Ayo sini. Raya. Mana si Nancy tadi? Nancy sama siapa? Rena. Aja saya nomor kamu. Ini Ren. Nadia. Oh, Nadia. Ini dulu. Baik. Sebentar bang, bentar bang. Ya, jangan gitu dong, Del. Jangan gitu, Del. Kita sudah ditunggu ini soalnya. Oke, langsung Bang lah. Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, tadi lebih kurang 40 menit saya dan saudara Fadel Fajar Bajide sudah di BAP, dimintai keterangan oleh penyelidik dari Subdit Paminal, pengamanan internal. Jadi polisi itu ada propam, terus ada subnya lagi Paminal, pembinaan atau pengamanan internal dari profesi pengamanan Polri. Yang ditanya apa saja yang kami sampaikan, yang akan kami sampaikan maksudnya. Pertama kami katakan ada dugaan kekurang profesionalan penyidik dalam menangani perkara saudara Fajar Al-Fadil Bajideh yang dilaporkan oleh saudari NN. Apa saja itu? Pertama, dasar hukum yang harus mengikat semua pihak, yaitu pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang isinya menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak terlapor, untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Ini pembuka awal tapi substantif. Kemudian apa yang kami rasa keberatan dengan dugaan ketidakprofesionalan itu? Pertama, kami sudah mengajukan surat atau menyampaikan agar diperiksa saksi Adecas yang meringankan, termasuk memeriksa dokter yang sudah melakukan USG kepada LM alias Loli yang menyatakan negatif. Kami minta diperiksa, itu tanggal 4 Oktober sudah kami ajukan suratnya. Kemudian tanggal 23 Oktober juga kami ajukan suratnya. Dan bahkan kami perkuat tanggal 25 Oktober. Waktu itu saya baru kembali dari Kuala Lumpur. Saya juga kirim surat dan menyampaikan agar segera periksa Martin Bajideh, kakak kandungnya saudara Fadel. Karena dia juga tahu cerita bagaimana Loli itu sejak dari pacaran dengan Fadel, masih di UK, sampai datang ke Indonesia, sampai tinggal di rumah calon istrinya saudara Bintang, sampai dibawa ke rumah orang tuanya, sampai dia akhirnya pindah kontrakan di apartemen di Bintaro. Kami juga minta agar diperiksa Bintang Bajideh, karena dia tahu. Kemudian Liliana, kemudian ibu atau Mama E dari UK, kemudian ibu JF dari UK, Inggris, kemudian saudara Lopez, anak kandung dari ibu JF atau kakaknya Mama E di UK, kemudian Bapak Nahar, Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kemudian Ibu IC Margaret Robin, Kepala Biro Hukum Kementerian PPA Republik Indonesia, kemudian Ibu Lani Ritonga dari Kementerian PPA, itu Asisten Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, kemudian saudara Denny Sumargo. Kenapa penting Denny Sumargo? Karena Denny Sumargo sudah mengundang kedua belah pihak. Pihak Loli, Fadel itu datang. Sebelumnya ada juga undangan ke NN. Ini penting, ya. Jadi jangan
Denny Sumargo ke Farad Abbas dia datang, ke sini masih datang juga dong gitu ya. Kemudian ahli, kami sudah ajukan agar dokter yang memeriksa USG saudari LM atau Loli itu berinisial PB agar diperiksa di BAP. Ditambah dengan ahli pidana, ahli perlindungan atau hak asasi manusia, dan juga ahli kesehatan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kami melihat bahwa ada perubahan. Kalau dalam bahasa anggota DPRD nomenklatur, ada perubahan dari statement preskon saudari NM dengan pengacaranya mengatakan 2 terlapor, yang itu mengarah kepada Fadel dan LM sendiri. Tapi kok belakangan yang muncul cuma 1, yaitu saudara Fadel. Poin 2. Poin 3, kami melihat belakangan pasalnya nambah. Ingat ya, pasal yang dilaporkan NM kepada Fadel dan kami duga 1 orang lagi adalah LM adalah pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan. Tapi ketika dipanggil tahap klarifikasi, ini nambah pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17/2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23/2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 427 atau pasal 428 junto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang kesehatan atau pasal 346 KUHP. Banyak banget. Ada apa ini? Baru periksa 1 kali, klarifikasi, tapi panggilannya udah berubah-berubah. Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan kami, apakah ini bahagian dari upaya kerjasama jahat yang kami duga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi kami mencermati sejak kemarin, belakangan ini sudah jarang saya lihat, hampir tiap hari pengacaranya ada di sana. Saya nggak tahu, saya susah membedakan yang mana kasih humas, yang mana pengacara. Kemudian kami minta agar gelar perkara khusus segera dilakukan. Surat kami ke Propam sudah kami sampaikan, ke Wasidik, Kabak Wasidik Polda Metro Jaya sudah kami sampaikan, dan kami minta agar Bid Propam untuk atensi agar dilakukan gelar perkara khusus. Kenapa? Karena kami penting. Sampai hari ini kami belum lihat bahwa saudari NM dengan Loli belum pernah duduk bersama bicara. Apakah mereka sudah baik hubungannya atau masih seperti dulu? Ini perlu kami tahu. Karena itu kami minta Propam beri ruang agar kami juga bisa bertemu. Bukan mau mempengaruhi LM, bukan mempengaruhi Loli, bukan. Kita mau tahu. Kenapa? Karena kami meragukan keterangan dari NM yang katanya Loli itu menyesal berhubungan dengan Fadel. Begitu Pak ya? Kami meragukan itu karena Fadel tidak percaya dengan itu. Nah, nanti biar dijelaskan Fadel. Kemudian ketika kita menerima panggilan klarifikasi, itu hanya waktunya 2 hari. Rabu diterima, Jumat diperiksa. Untungnya beliau ini waktu itu masih kurang sehat, dan tim saya masih bekerja karena ngurusi pasal-pasal itu, sehingga kita minta tunda 1 minggu. Kemudian kalaulah yang dilaporkan itu adalah aborsi,
salah satu poinnya adalah aborsi. Maka pertanyaannya, yang aborsi siapa? Pasti perempuan. Pertanyaannya, Loli perempuan kan atau laki-laki? Kan nggak mungkin yang aborsi si Fadel, dia laki-laki. Jadi beberapa poin ini membuat kami bertambah ragu, apalagi langsung naik sidik. Kita bukan keberatan ini naik sidik, bukan. Itu hak dari mereka. Tapi kita berhak juga untuk mengoreksi mereka. Saya sudah katakan bahwa naik sidik belum tentu tidak bisa SPP. Jadi itu benar. Maka kami minta agar lakukan gelar perkara khusus dan konfrontir sampai Loli ada bersama kita, kita duduk dan biarkan Loli yang berbicara. Karena saya sampai hari ini belum melihat bahwa Loli sudah benar-benar menyatu dengan ibunya. Kira-kira begitu. Dan silakan, apa yang mau ditanya? Fadel bawa sama Fadel dan keluarga karena udah dibela-belain. Ternyata pas Loli lagi diamankan malah NM. ada HP. Siapa? Peminjam Indomie. NM kan memang NM kan? Ibunya yang ngomong kan? Kencerannya Fadel. Ibunya yang ngomong kan? Iya, respon Fadel gimana Fadel? Ya tunggu anaknya keluar aja, Lolinya keluar. Masuk ke Jadi Fadel nggak percaya kalau Loli bicara seperti itu. dikit. Nggak percaya. Sampai kapanpun gua nggak percaya. Guys, Dan kamu udah percaya untuk keluar dari motor ya? Ada gua punya pribadi sendiri ya, deep talk sering sama Loli, nggak bisa gua ceritain ke kalian pastinya. Karena kalau diceritain lagi nanti dibilang gua brainwash. Kalau diceritain lagi nanti gua gimana. Sekarang pakai logika aja. Kalau Loli dibilang korban, gua nggak bakal minta Loli untuk keluar. Seperti di sini. Mendingan Loli gua umpetin aja. Gak apa-apa di PPA, gak apa-apa dia di dalam situ selamanya. Kalau gua punya salah, karena gua nggak punya salah, nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Loli, ya gua minta dia untuk keluar, untuk speak up seperti itu. Kan Fadel kan sempat juga tuh beredar chatan perihal adanya dugaan pemukulan yang manggil Mbak El. Itu seperti apa Itu sih? cetan siapa? Antara kalau tidak salah disinyalir ya, Iya. Loli dan Mbak. Pada saat tanggal itu, gua lagi tahu gimbal rambut, itu gua lagi gimbal rambut. Pada saat ada itu. buktinya nggak Fadel? Ada, gue ada buktinya, nanti gue kasih semua ke penyidik. Nanti gue kasih semua kalau misalnya butuh dari pihak kepolisian atau butuh dari ibunya yang menyatakan gue aborsi, pemukulan, hamilin, gue bakal kasih semua buktinya. Jadi jangan cuma dengar dari orang terus gembar-gembor, jangan seperti itu. Karena di sini kan masih diduga katanya, ya kan? Katanya, ya kan? Bukan ada bukti. Seperti itu ya kan. Jadi makanya gue sempat kesel di sini. Gue bukannya takut untuk naik sidik, gue selalu berani ngadepin apapun, gue berani. Jadi gue sempat kaget aja. Gue kaget bukan takut. Jadi jangan disamain. Kaget, takut, kaget tuh beda. Jangan disamain. Jadi di sini gue kaget karena naik sidik tapi nggak ada bukti yang kuat untuk gue. Seperti itu. Ada berarti saat insiden pemukulan kamu yakin itu bukan kamu yang Bukan melakukannya ya? Chatan itu juga bukan Ya gue nggak tahu itu ya chatan Loli bener atau enggak sama yang seorang itu siapa ya, gue nggak tahu karena itu chatan kalian bisa tanyakan aja ke Laura. Makanya Laura Mizani Mawardi Loli ya kan yang katanya anaknya NM ya kan, tapi ternyata dia masih di dalam PPA yang katanya udah damai tapi masih dalam PPA Safe ya house, kan? safe Safe house ya. Kalau misalnya bener ya kan dia udah damai, kenapa masih di dalam safe house itu? Bawa aja. Kalau dia Itu. sudah tidak lagi bermasalah di rumahnya aja. Iya. Pak, coba Pak Umar jawab. Ini ada pertanyaan wartawan banyak ke saya. Masalah rumah Bapak yang mau dirubuhin katanya. Karena itu, coba Bapak jawab. Ke tengah aja Pak, ke tengah. Enggak ke tengah. Iya ke tengah Pak Umarnya. NM kemarin ngomong katanya akan merubuhin rumahnya. Pertama katanya sayang mobil nggak bisa masuk ke dalam. Nah kemudian katanya akan merubuhi rumahnya. Nah silakan Pak jawab Pak. Satu, kalau yang berani ke rumah saya itu jangan ngomong aja datang. Nah kedua, ini kan si NM namanya. Iya. Saya nggak pernah kenal Iya. soal sama sampah ini. NM
Dia bilang katanya anaknya yang biayain rumah saya. Anaknya aja numpang di rumah saya jagain. Jadi itu udah nggak mungkin lah. Suruh cek, jangan dia keluar di semua kelas TV, mana lah gitu. nangis bayarin utang. Loli itu tidak pernah utang sama orang. Oh gitu ya? Nggak pernah utang. Masa ibunya bayarin? Kalau mau bayarin ya anaknya itu ya dijagain, dikasih nafkah, nggak disuruh kerja, begitu loh. Jadi orang tuh yang masuk di akal gitu kalau bohong. Jadi uang itu nggak benar itu untuk bangun Nggak rumah pernah. bapak. Loli itu nggak pernah utang sama orang. Masa dia mau bayar? Jadi nangis kesana sini. Orang yang gampang nangis gampang nipu. Gitu aja. Om, ketika mendengar kabar adanya mau NM mau ke rumah itu sempat ada kekhawatiran nggak sih atau Coba. Jangan ngomong aja ke rumah. Coba. sempat ada kekhawatiran artinya sempat Khawatir saya nunggu. Oh jadi tunggu ya Om. Saya tunggu. Jadi sini izin ya. Gangnya tuh lebih kecil dari gang saya juga dia. Gua pernah nganterin, gua pernah nganterin Loli kan yang awal-awal di daerah Petukangan. Gua bukan yang nganterin daerah Petukangan ya, di tempatnya dia, kompleknya dia itu gangnya lebih kecil dari rumah gua, jujur. Jadi kalau misalnya buat ngata-ngatain gang atau apa, gua kan nggak pernah ngomong nih, gua nggak pernah ngatain. Itu ada teman gua yang pernah ngingetin kalau rumahnya banjir. Rumahnya kebanjiran, dia ngingetin tetangga-tetangga situ. Seperti itu. Jadi ini kata teman gua ya, gua nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya ada mau datang atau apa, kita siap terus seperti itu. Katanya 20 tukang, lebih kalau bisa 100 tukang. Disambut ya? Iya, Kalau betul. dia Kita datang. sambut. Ya tapi jawaban kayak gini kan jadi bahan dia juga nih. Iya. Sebenarnya kita nggak mau jawab karena di blunder lagi. bahan-bahan Enggak, dia. itu perlu dijawab karena seolah-olah kalian takut kalau dia datang. Infonya begitu. Dia mau rubuhin, saya bilang datang aja. Ya, intinya kan cuan lagi Om sebenarnya. Jadi nggak cemas Sebenarnya ya, buat Om, cuan kalau lagi. misalkan beneran datang ya. Jadi semuanya ini ini aja gue cuma selalu sermon, coba datang ya. Udah itu aja. Udah kita ya. Udah ya. Cuan maksud dia Coba ini ini diduga cuan itu maksudnya untuk mendatangkan apa? Jangan nuduh. Cuan itu maksudnya apa? Ini Menduga. bukannya nuduh, kita menduga aja. Karena kalau misalnya dia pelapor, memang bener gua ngelakuin, nggak usah pakai gebar-gebar di sosial media, nggak usah Ya. pakai gebar-gebar di wartawan, diem aja, tangkap itu baru. Tapi kalau ada gembar-gembor sini sana sini, itu namanya cari uang buat engagement dia. Tapi yang pasti saya tetap dengan Fadil berdoa agar mereka dipertemukan untuk menjadi suami istri. Iya kan? Ya kalau itu kita gua tekanin itu harus. Jadi masih Jadi dia setia jangan ya? marah, kawin Masih aja setia mana lu, nanti. bukan. Kalau orang sudah mampu, sudah dewasa, Apa tadi itu pertanyaannya? disunnahkan untuk Apa tadi? rumah tangga. Pertanyaan apa tadi? Apa tuh? Tadi pertanyaannya nunggu masih setia nunggu. Iya, masih setia nunggu. Jadi kalau misalnya cinta itu dari masing-masing orang. Jadi kalau buat orang tua ngatur atau apa, orang tua wajib mengasih tahu. Hanya itu. Jadi kalau buat ngatur ini lu harus ini, apalagi kalau dia larang cinta itu ada karena ekonomi, beda. Tidak merestui karena ekonomi itu beda. Itu di dalam agama pun nggak boleh seperti itu. Kamu Pilihan. yakin mampu biaya hidup? Kecil. Tapi kalau Loli muncul udah nggak cinta gimana Del? Kalau Loli nanti muncul udah nggak cinta, udah berubah perasaannya gimana Del? Kita lihat. Berarti udah siap pisah ya Del? Seberapa merasa kaya bisa menghidupi Loli Fadil? Jangan diukur dari kekayaan, Bukan jangan kekayaan, diukur tapi dari lah. harta semuanya. Jadi kalau diukur dari situ semua, gampang dimanipulasi orang-orang. Jadi digiring opininya semua. Rumah dia aja di belakang rumah saya nyebrang rel dulu. Berarti Om Ini Sok kaya ya. tetap restuin Fadil Nggak sama ada Loli. artinya di dunia sok kaya. Nah ini yang BAP tadi kami ganti yang dampingi, dia